Well, that scratching is making me itch. Halo teman-teman belajar obat, ketemu lagi dengan saya APT Ronald. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahannya dulu, baru di video selanjutnya itu kita bahas obatnya ya, kita pelajari obatnya. Untuk teman-teman yang baru hadir di channel saya, baru menonton di channel saya, silakan dukung channel saya dengan cara mengklik tombol like, subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi-informasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian supaya teman kalian itu mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Lidah putih pada bayi itu tidak selalu menunjukkan bahwa bayi itu mengalami masalah kesehatan yang serius ya. Namun biasanya begitu muncul lapisan putih pada permukaan lidah bayi, bayinya mungkin akan mulai malas makan atau menyusu ya. Jika keadaan ini dibiarkan, itu ibu-ibu harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena jika bayinya malas makan dan gak mau minum susu, itu akan mempengaruhi pertumbuhan bayi nantinya. Lidah putih pada bayi biasanya pertanda infeksi jamur ya Bu ya. Nah, infeksi jamur ini seringkali disebut itu dalam dunia kesehatan itu dia oral thrush ya. Oral thrush ini adalah suatu jamur ya, suatu jamur yang ada di mulut. Biasanya infeksi ini tidak berbahaya dan mudah untuk diobati. Meski tidak bahaya, kondisi ini sangat mengganggu bayi. Karena apa mengganggu? Karena infeksi ini dapat menimbulkan menimbulkan rasa nyeri dan membuatnya menjadi malas makan dan menyusu. Seperti itu ya Bu. Penyebab lidah putih pada bayi itu merupakan dampak dari meningkatnya pertumbuhan jamur yang disebut Candida albicans ya, Candida albicans. Jamur ini pada dasarnya memang hidup di dalam rongga mulut, tetapi tidak berbahaya. Namun ketika jumlah jamur ini bertambah, jamur Candida albicans ini bertambah, dapat menyebabkan infeksi pada rongga mulut. Seperti itu ya ibu-ibu. Ciri utama oral thrush ini pada bayi adalah lapisan putih di permukaan lidah bayi. Selain di lidah, bercak putih ini mungkin akan terdapat di bagian mulut lainnya. Salah satunya di langit-langit mulut. Seperti itu. Dan biasanya susah untuk dibersihkan. Oral thrush disebabkan oleh spesies cendawan atau jamur patogen yaitu Candida albicans. Spesies cendawan ini merupakan penyebab infeksi yang disebut candidiasis pada kulit dan organ dalam mulut. Bayi berisiko tinggi terkena oral thrush karena sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang sempurna sehingga kurang mampu untuk melawan infeksi. Selain karena infeksi jamur, bayi juga rentan terkena infeksi dan iritasi di saluran cerna. Oke Bu ya, bisa dipahami.
perlu diketahui bahwa jamur di lidah bayi ini bisa berpindah ke puting ibu. Ya, itu pindahnya pas saat bayi menyusu. Gejalanya akan dapat dirasakan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui. Itu gejalanya antara lain puting payudara itu biasanya merasa gatal ya, merasa gatal dan tampak bersisik. Kemudian pada saat menyusui itu merasa nyeri, dan nyeri ini akan berkelanjutan sesudah saat menyusui. Seperti itu ya ibu-ibu. Tentunya ada tips dan cara mencegah oral thrush ini terjadi. Bagaimana cara mencegahnya akan saya kasih saran kepada ibu-ibu, yaitu yang pertama, jaga kebersihan mulut bayi secara rutin, minimal 1 kali sehari. Itu harus dibersihkan rongga mulutnya. Kita bisa menggunakan ini, ada saya kasa steril ya, kasa steril. Kita menggunakan kasa steril ini cukup kita balut ya, kita balut seperti ini di jari kita balut seperti ini. Ini ingat Bu ya, kita menggunakan kasa steril ya, supaya bebas bakteri. Jadi ini kasa ini kita masukkan ke dalam mulut bayi ya, ke dalam mulut bayi, kemudian dibersihkan, diusap itu sampai sebisa mungkin dapatnya. Itu di lidah sama di atas lidah itu semuanya dibersihkan. Dibersihkannya pada saat mandi ya Bunda ya. Kemudian sterilkan semua mainan-mainan bayi yang sering dimasukkan ke dalam mulut. Karena kemungkinan besar ada bakteri di dalam mainannya. Seperti itu ya. Bersihkan semua botol tempat minum bayi. Sterilkan, mungkin bisa direbus atau dicuci ya Bunda ya. Kemudian sterilkan, sesudah dicuci sterilkan lagi seperti itu ya, supaya bebas untuk digunakan, bebas bakteri ya, seperti itu. Dan kemudian untuk ibunya itu bisa menjaga kebersihan puting payudara ya. Caranya itu sebelum menyusui usahakan bersihkan dulu puting payudaranya dengan kain hangat, bisa dibersihkan, kemudian dikeringkan dan bersihkan lagi sesudah selesai menyusui, supaya agar bayinya tidak terinfeksi sehingga aman bagi bayi yang menyusu. Seperti itu ya Bunda. Terima kasih, penjelasan saya sampai di sini. Di video selanjutnya akan saya bahas tentang obatnya ya, bagaimana cara pakai obatnya dan obat apa yang sering digunakan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.